Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Setelah makan malam dan memakan camilan yang dimasak Zahra, keduanya beranjak menuju kamar. Zahra dan Dewangga memilih untuk tidur tanpa kegiatan panas apapun. Tapi tentu Zahra tidur dengan dipeluk Dewangga. Zahra benar-benar merasa nyaman di pelukan Dewangga. Bahkan dia tertidur begitu nyenyak. Sedangkan Dewangga yang memeluk Zahra juga tertidur dengan nyenyak. Dewangga sama-sama nyaman jika di samping Zahra. Sampai dini hari, tidur Dewangga terusik. Dia terbangun karena sering ponselnya. Dewangga segera mengambil ponselnya dan duduk dengan pelan. Dewangga berjalan sambil memegang ponselnya. Tujuannya adalah balkon. Dia harus menjawab panggilan tanpa mengganggu Zahra. Sampai di balkon, Dewangga baru berbicara. "Halo, Lenah." Mata Dewangga yang tadinya sedikit terpejam segera terbuka dengan lebar saat mendengar Rena menangis. "Kenapa kamu menangis?" Mas Farid masuk ruang NICU. Tolong kemari." "Dia kenapa bisa masuk rumah sakit?" "Tolong kesini dulu, akan aku jelaskan." "Mas, tolong." "Aku akan ke sana, kamu tenang. Ingat kamu hamil." "Mas, tolong sampaikan maaf kami pada Zahra ya." Dewangga tak mengatakan apapun dan hanya mematikan panggilan itu. Sedangkan Dewangga bergegas untuk masuk ke dalam kamar. Dewangga dengan pelan memakai bajunya dan juga jaketnya. Dewangga mengecup dahi Zahra dan beranjak dari sana. Sebelum pergi, Dewangga menulis note di atas nakas. "Sayang, aku pergi menemui Farid dulu. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Kita akan pergi jalan-jalan lagi." Dan Farid serta Rena mengatakan kalau minta maaf padamu. "Maafkan ya. Aku cinta kamu, Zahraku." Setelah menulis itu, Dewangga segera keluar dari unit apartemen Zahra. Dewangga menuju basement dan pergi ke bandara. Tujuannya adalah pesawat pribadinya. Sebelum pergi ke bandara, Dewangga lebih dulu menghubungi sang asisten untuk menyiapkan penerbangan dalam waktu 30 menit. Dewangga sampai di bandara dan segera disambut oleh asistennya, yang mengatakan mereka baru bisa terbang sekitar 30 menit lagi. "Tak apa, tapi jangan sampai terlalu lama ya." "Baik, bos." Dewangga segera masuk ke pangkalan pesawatnya. Tujuannya adalah istirahat di dalam mobil. Ya, akibat dia tadi bangun karena kaget, kepalanya sedikit pusing sekarang. Sampai di dalam pesawat, Dewangga mengeluarkannya ponselnya dan tentu melihat beberapa pesan yang memang tak dia buka sedari sore. Rupanya, Farid sudah sedari sore mengiriminya pesan. Tapi tak dia baca. "Mas Angga di mana?" "Lagi sama Zahra ya." "Pasti senang ya bersama Zahra. Titip salam untuk Zahra ya mas." "Mas, aku masuk rumah sakit lagi." "Mas, gak pengen peluk aku sebelum aku tidur seperti dulu saat kita kecil. Tapi kalau kita pelukan sekarang pasti kita dikira gak normal." "Mas." Masih banyak pesan Farid yang tak dia baca. Rasanya tak nyaman dengan ini semua. Kenapa juga adiknya itu masuk rumah sakit sampai di ruang ICU? Dewangga menghela nafas. Dia tak bisa berpikir apapun lagi. Setelah menunggu sekitar 20 menitan, baru ada pemberitahuan tentang keberangkatan pesawat Dewangga. Akhirnya Dewangga bisa bernafas lega. Dewangga merasakan pesawatnya perlahan bergerak dan mengudara. Dewangga benar-benar tak sabar melihat sang adik yang katanya di ruang ICU. Setelah perjalanan udara sekitar 1 jam, Dewangga baru bisa merasakan pesawatnya turun perlahan dan berhenti di pangkalan pesawat bandara. Dewangga segera turun setelah ada interupsi dari pihak pilot. Dewangga turun dan menuju lobi bandara. "Aku mau ke rumah sakit." "Baik, bos." Dewangga segera naik ke mobil dan menuju rumah sakit yang ditempati Farid. Sesampainya di sana, Dewangga segera menuju administrasi untuk menanyakan tentang pasien bernama Farid. Atas nama Bapak Farid, beliau ada di ruang ICU dengan sakit leukemia stadium lanjut. Beberapa dokter sedang memberikan penanganan untuk Bapak Farid. Seakan dunia Dewangga runtuh begitu saja. Dia tak mampu berpikir apapun sekarang. Bagaimana bisa? Dewangga tak tahu jika adiknya sakit begitu parah.
Dewangga berlari menyusuri lorong untuk menemukan ruang ICCU, tempat Farid dirawat. Setelah sampai di lorong tujuannya, langkahnya berhenti saat melihat Rena menangis sambil mengelus perut buncitnya. Hati Dewangga begitu sakit melihat pemandangan ini. Dewangga berjalan mendekat dan Rena masih belum sadar dengan kehadirannya. Bagaimana keadaan Farid? Setelah mendengar suara Dewangga, Rena akhirnya mendongak dan tangis Rena semakin terasa. Dan sesak rasanya. Mas Farid belum sadar, Mas. Dia. Rena tak bisa mengatakan apapun, dan Dewangga segera masuk begitu saja setelah menggunakan baju khusus. Dewangga mendekati Farid, dan lelaki ini semakin kurus. Apa yang sudah dia lalui selama ini? Dewangga mengusap rambut Farid dan memegang tangannya. Katanya mau tidur sambil dipeluk. Kenapa tidur duluan? Ayo bangun. Dewangga tanpa sadar menangis di sisi Farid, walau dia sangat sering beradu argumen dengan Farid. Tapi dia adalah saudara satu-satunya. Jika tak ada dia lalu bagaimana dengannya? Dewangga menunggu Farid bangun dengan duduk di sampingnya sampai matahari mulai muncul. Dia tak akan tahu apa yang terjadi selanjutnya kalau dia tak menunggu Farid. Sedangkan Rena yang berada di luar segera dibawa ke ruang bersalin. Karena tiba-tiba perutnya sakit dan ketubannya pecah. Tentu Dewangga tahu kalau Rena dibawa ke ruang bersalin, tapi dia tak peduli. Dia hanya peduli pada Farid. Keadaan Farid yang tadi pagi mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Segera drop lagi dan sempat jantungnya berhenti berdetak. Dewangga begitu kalut sekarang dia tak bisa melakukan apapun. Bahkan dia tak menjenguk Rena atau menanyakan bagaimana operasinya. Sedangkan di sisi Zahra, wanita itu bangun dengan keadaan bingung mencari Dewangga, tapi seketika tenang setelah menemukan note Dewangga. Dia sepertinya harus menunggu Dewangga sebelum pergi ke London. Zahra mengirim beberapa pesan, tapi tak dibalas sama sekali. Apa begitu sibuk? Zahra akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang. Zahra tak berpikir apapun dan hanya pulang begitu saja. Zahra yang menggunakan taksi hanya menghela nafas karena macet. Sampai kemacetan ini membuat matanya membelalak kaget. Di samping taksi yang dia tumpangi terdapat wanita yang begitu dia kenal sedang bersama lelaki asing. Mereka nampak mesra dan berciuman di dalam mobil. Jantungnya berdetak begitu kencang. Dia begitu terkejut sampai tanpa sadar air matanya mengalir dengan deras. Mama? Ya, wanita itu adalah sang mama. Dia tak menyangka akan mendapat kejutan ini. Zahra memilih untuk memalingkan wajahnya dan mencoba mengajak sang supir sedikit cepat setelah kemacetan terurai. Sesampainya di rumah, Zahra yang masih lemas dengan kejadian tadi, dibuat semakin lemas karena adegan menjijikan di kamar tamu. Sepasang manusia bergumul dengan panas tanpa menutup pintu. Mereka saling mendesah dan menyerang. Zahra benar-benar semakin terkejut sampai hanya berdiri di sana menyaksikan pergumulan itu. Opa, kamu selalu saja membuatku kewalahan. Salahkan dirimu, kamu selalu membuka selangkangan saat mamamu tak ada. Oh, ya istrimu bodoh sekali. Dia mau saja aku bohongi terus. Rasamu masih sama seperti umur 17 tahun Tiara. Mamamu saja kamu hasut mau. Padahal dengan dia pergi menemui lelaki itu, kita bisa bercinta sepuasnya. Apa? Semalam mama di rumah kamu juga melakukannya padaku kan? Bercinta di keadaan ekstrim sangat menantang. Kau juga suka Tiara. Sepasang manusia itu adalah papanya dan Tiara. Air matanya sama sekali tak bisa menetes sekarang. Antara marah dan kecewa. Dia muak dengan keluarga ini. Tanpa mengatakan apapun, Zahra naik ke kamarnya, mengambil koper serta barang-barangnya dan pergi dari sana. Dia lebih memilih untuk meninggalkan rumah menjijikan ini. Dia tak mau berhubungan lagi dengan keluarganya. Zahra sekarang hanya perlu berkembang. Bahkan dia saat ini tak memikirkan Dewangga atau sang kakak. Yang dia tahu sekarang adalah pergi dari tempat menyeramkan ini. Zahra kembali ke apartemennya dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa dia harus memiliki fakta yang menyakitkan ini? Dia selalu berpikir positif tentang sang orang tua yang membencinya rupanya bukan hanya sekedar hasutan Tiara tapi sebuah tali menjijikan yang terhubung. Apa tali perselingkuhan ini juga menurun padanya? Buktinya saat dia masih memiliki suami. Dengan gampang Zahra berselingkuh. Aku harus pergi. Zahra pergi sendiri tanpa tiket dari sang kakak. Dia membeli tiket lagi dengan penerbangan saat itu juga.
Dan untungnya ada. Zahra juga tak memberi kabar sang kakak akan keberangkatannya. Biarkan dia tahu sendiri. Zahra menyeret berjalan menuju boarding pass dan siap meninggalkan negara ini. Rasanya masih sakit. Sampai pesawat lepas landas, Zahra tak menghubungi siapapun. Dia dengan ini meninggalkan semuanya. Tepat saat pesawat Zahra mengudara, beberapa kabar lain terdengar di telinga Dewangga. Pukul jam 8:15 menit, anak Nyonya Rena lahir dengan normal. Perempuan, berat 3,2, tinggi 49 cm. Cantik. Tuan Farid meninggal jam 8:32 menit dengan tenang. Nyonya Rena meninggal jam 8:40 menit dengan tenang. Zahra sudah sampai di London. Tujuannya sekarang adalah mencari hotel untuk beristirahat. Zahra memilih sebuah hotel yang memperlihatkan pemandangan kota. Dia berencana akan menginap 2 malam sambil mencari apartemen. Setelah melakukan registrasi, Zahra tentu masuk ke kamarnya. Zahra duduk di tepi ranjang dan memeriksa ponselnya. Tak ada notifikasi apapun dari Dewangga. Hanya ada beberapa panggilan dari Rafael dan keluarganya. Entah mengapa tiba-tiba dia menangis lagi mengingat apa yang dia lihat hari ini. Hal-hal menjijikan ini selalu berputar di otaknya. Dia bahkan jijik pada setiap hal yang dia kenang tentang keluarganya. Zahra menangis sambil menekan beberapa angka di ponselnya. Dia butuh memberitahu Dewangga. Beberapa kali Zahra menghubungi Dewangga. Lelaki itu sama sekali tak menjawab, bahkan panggilan terakhir tidak terhubung. Kemungkinan ponselnya mati. Tangis Zahra semakin terdengar pilu. Dia menyerah. Dia butuh Dewangga hanya untuk mengobrol, tapi lelaki itu tak bisa dihubungi. Zahra kembali menekan ponselnya dan panggilan kali ini untuk Rafael. Entah mengapa dia pikir masih ada Rafael saat ini, jadi tak masalah jika dunia akan menjauhinya. Tanpa menunggu lama panggilan yang dilakukan Zahra segera dijawab oleh Rafael. Zahra, kamu di mana? Kenapa di mana-mana aku tak bisa menemukanmu? Bahkan tiketmu juga tak kamu klaim. Aku sudah ada di London. Kak, kenapa tak bilang kakak? Kakak khawatir padamu. Aku minta maaf, tapi aku juga tak bisa di sana terus-menerus. Entah mengapa tangis Zahra pecah begitu saja. Apa orang tuanya juga mengkhawatirkan dirinya? Kamu menangis? Aku hanya sedih. Kamu bohong. Ada apa? Apa Dewangga tak baik padamu? Dia menyakitimu. Keluargaku yang menyakiti aku, Kak. Aku jijik dengan mereka. Maksudmu apa? Kamu tahu apa? Mama selingkuh. Dan Papa, Tiara. Nafas Zahra tersengal. Dia tak bisa meneruskan apa yang dia tahu. Dia tak mampu menerima semua ini. Papa dan Tiara selingkuh ya? Mereka melakukan hal yang tak senonoh. Aku tahu. Syah. Kak Rafael tahu. Kenapa tak memberitahuku hal ini? Kenapa kamu membiarkan aku seperti keledai melihat mereka bersetumpah di rumahku? Aku tak sanggup, Zah. Aku tak bisa memberitahumu. Aku bukan membela mereka, tapi aku harus apa dengan semua ini? Apa yang aku dan kamu ini lakukan selain diam? Kak, tolong jangan mencariku sebelum aku kembali. Aku tak mau mendengar apapun tentang semua ini. Aku tak bisa menerimanya, Kak. Aku paham, Zah. Aku tunggu kamu pulang ya. Tapi ingat, kamu sepertinya memiliki rumah yang hangat selain rumah berantakan ini. Zahra menangis lagi dan mematikan panggilan itu begitu saja. Dia tak bisa menghubungi Dewangga, lalu rumah mana lagi yang harus dia percaya untuk menetap? Zahra merosot dari duduknya, terduduk di lantai, dan dengan segala kekuatannya Zahra membanting ponsel itu sampai menjadi kepingan. Dia tak memikirkan apapun sekarang, bahkan dia merasa ingin mengakhiri ini semua. Dia lelah. Dia telah kalah melawan keluarganya. Ya, dia pikir dengan Zahra kembali dan bersikap baik seperti Tiara yang lemah lembut bisa membuat kedua orang tuanya luluh, tapi rupanya ini tak semudah itu. Dia bahkan tak berminat lagi sekarang. Zahra terus saja menangis dan akhirnya berhenti karena tertidur di karpet bawah ranjang. Dia tertidur begitu saja karena kelelahan menangis. Sedangkan di pulau, Dewangga hanya dia menatap bagaimana kedua peti telah siap untuk dimakamkan. Sedangkan bayi cantik itu masih di rumah sakit. Dewangga tak menampilkan ekspresi apapun, hanya dia menatap keduanya pergi. Kau menepati janjimu untuk pergi dengan adikku, Rena, tapi kamu lupa kalau kamu meninggalkan anakmu sendiri. Apa kau tak sadar kau memaksa mati dengan mengiris tangan tak akan masuk surga? Dan kau menepati janjimu.
Farid untuk tak menggangguku dengan Zahra lagi. Tapi kau lupa kalau seberapa besar kamu menggangguku. Aku tetap kakakmu yang harus kamu repotkan. Dewangga berbicara dengan pelan dan membiarkan kedua peti itu turun untuk masuk ke dalam tanah. Setelah semua peti terkubur dengan baik, Dewangga menaburkan bunga serta menaruh 2 buket bunga di pusaran masing-masing. Setelah itu, dia berlalu pergi untuk ke rumah sakit. Dia pikir Farid dan Rena sudah meninggal, lalu untuk apa berlama-lama di sini? Dia masih memiliki seorang bayi yang akan tumbuh dengan baik. Cah, aku membawa anak yang tak kamu inginkan, apa kamu marah? Dewangga menatap jalanan. Dia hampir lupa belum memberitahu Zahra tentang kabar ini. Dewangga merogoh ponselnya untuk menghubungi Zahra, tapi ponselnya mati. Ingatkan aku untuk mengisi ponsel nanti. Aku tak sadar ponselku mati. Baik, bos. Dewangga tiba-tiba memikirkan Zahra. Apa ya yang dilakukan wanita itu sekarang? Apa dia mencarinya? Dewangga memikirkan Zahra sepanjang perjalanannya. Perasaannya tak menentu dan ingin pulang, tapi kenapa? Apa ini perasaan memikirkan Zahra atau hanya perasaan berkabung saja? Tolong nanti periksa Zahra ya, dia ada di apartemen atau di rumahnya. Baik, bos. Dewangga kembali diam dan turun untuk melihat bayi perempuan Farid. Dia tak paham harus bagaimana, tapi yang pasti bayi ini menjadi tanggung jawabnya. Dewangga berjalan menyusuri lorong dan sampai di ruangan bayi. Dia bisa melihat dengan jelas bayi perempuan itu masih tertidur. Cah, kamu pasti senang memiliki mainan lucu ini. Dia pasti akan merepotkan, tapi dia juga akan membuatmu rindu saat berjauhan. Dewangga tersenyum dan memikirkan nama untuk bayi lucu ini. Dia harus memiliki nama sebelum Dewangga bawa pulang. Azura Al-Fahrezi, langit biru dari keluarga Al-Fahrezi. Cantik bukan? Farid, dia akan menjadi anakku mulai sekarang. Jangan iri, salahkan dirimu yang tiba-tiba meninggalkan dia sendirian. Ya, Dewangga memberi nama belakangnya bukan nama belakang Farid karena kelak dia yang akan menjadi walinya. Dewangga bahkan sudah memikirkan tabungan pendidikan Azura walau masih bayi. Bos, saat Dewangga masih di planning masa depannya, asistennya datang dan memberitahu kabar tentang Zahra. Ada apa? Nyonya Zahra tak ada di apartemen atau rumahnya. Dia bekerja. Nyonya terlihat di bandara pagi ini. Beliau menaiki pesawat tujuan London. Dia tak memberitahuku. Apa ada hal mendesak? Bos, saya tahu, Jetty. Sang asisten memberitahu apa yang terjadi sebelum Zahra pergi ke London. Dewangga tahu ini pasti bukan karenanya, tapi karena orang tua Zahra. Karena sang asisten hanya bilang tentang Zahra menangis terus-menerus setelah pulang dari rumah orang tuanya dan memilih untuk pergi ke London. Entah masalah apa yang dia alami. Keadaan apartemen Nyonya begitu berantakan. Mungkin beliau mengamuk sebelum berangkat. Kita cari saja besok, biarkan dia menepi dulu. Baik, bos. Selanjutnya persiapkan penerbanganku. Kita pulang dengan Azura. Azura? Perkenalkan anakku Azura Al-Fahrezi.